Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Khusus Ketapang. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berkumpul walaupun di rumah kita masing-masing, tetapi jiwa dan roh kita bersama-sama menyembah, memuji Tuhan bersatu hati. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga yang ke-12. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara boleh membuka Alkitabnya. Dan jika Bapak Ibu beribadah bersama, yang ganjil bisa dibacakan oleh yang pria, yang genap dibacakan oleh yang wanita. Tapi kalau Bapak Ibu sendiri tidak apa-apa, kita pun saling memiliki satu sama lain. Saya akan membacakan ayatnya pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kami ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara, akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah artikel menarik yang saya baca, yaitu syarat menjadi pengasuh anak di kerajaan Inggris. Bekerja bagi kerajaan tentu bukan orang sembarangan yang dipilih. Tidak heran para pengasuh yang bekerja bagi kerajaan haruslah lulusan dari Northern College, sebuah sekolah khusus pengasuh anak berkualitas tinggi di Inggris. Yang menarik bagi saya, para pengasuh ini tidak cuma belajar cara mengganti popok, menyuapi anak, menjaga anak, tapi mereka juga belajar kemampuan untuk melindungi diri dari bahaya. Northern College memberikan kurikulum khusus kepada para calon pengasuh mengenai keamanan dan cara menghadapi aksi terorisme. Jadi para calon pengasuh ini diajarkan bela diri, cara menyetir di medan-medan yang ekstrim, sampai mencari jalan keluar dalam situasi bahaya. Hanya mereka yang berhasil melewati setiap ujian tersebut yang dapat menjadi pengasuh dari pewaris kerajaan Inggris. Bapak Ibu Saudara, saat membaca artikel ini, benak saya berpikir, untuk kerajaan dunia saja diperlukan pelayan-pelayan yang teruji kemampuannya, bukan kaleng-kaleng. Apalagi bagi kerajaan Allah, di mana pencipta alam semesta ini bertahta.
Bapak Ibu Saudara, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu berarti menjadi pelayan kerajaan Allah. Kita diutus dalam dunia ini, diuji di setiap tempat dan keadaan, dan itu menjadi kesempatan bagi kita memberitakan, membagikan kabar baik Allah. Kehidupan seorang pelayan yang teruji seperti itulah yang sebenarnya Paulus sedang katakan, ceritakan di surat kepada jemaat di Tesalonika. Paulus berkata di ayat yang pertama, kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia, atau terjemahan lain katakan efektif. Maksudnya apa? Perjalanannya efektif. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal yang ke-17, kita akan melihat Paulus bersama Silas berkunjung ke Tesalonika di dalam perjalanan misinya yang kedua. Selama 3 sabat berturut-turut, Paulus dan Silas mengajar di rumah ibadat orang Yahudi, dan di sana terbentuklah jemaat Kristus yang terdiri dari sejumlah besar orang Yunani, beberapa orang Yahudi, dan perempuan-perempuan terkemuka. Sayangnya Bapak Ibu, orang-orang percaya di Tesalonika mendapatkan tekanan sosial, bahkan penganiayaan. Mereka dituduh sebagai pemberontak kaisar karena menjadikan Yesus sebagai raja. Tidak heran lanjutan Kisah Para Rasul 17 menceritakan huru-hara di kota tersebut. Sampai-sampai Paulus dan Silas harus melarikan diri dari kota Tesalonika. Meskipun begitu, dalam suratnya ini kepada jemaat Tesalonika, Paulus bersyukur dan memuji iman jemaat Tesalonika. 1 Tesalonika pasal yang pertama, kita akan membaca bagaimana jemaat ini bertahan dalam iman di tengah penderitaan. Bahkan mereka bisa menjadi saksi di daerah sekitar mereka. Kondisi jemaat yang seperti inilah, yang bertahan di dalam iman bahkan menjadi saksi, itu yang Paulus katakan sebagai kedatangannya efektif, tidak sia-sia. Ayat yang kedua, Paulus menjelaskan mengapa pelayanannya dapat efektif. Yaitu karena Paulus melakukannya dengan berani. Seolah Paulus sedang berkata, hei jemaat Tesalonika, kamu sendiri tahu kan, saya itu dulu sebelum datang ke Tesalonika itu sudah dianiaya, dihina di Filipi. Kamu ingat waktu itu saya dan Silas difitnah sebagai pengacau di Filipi. Kami ditelanjangi, dicambuk di depan umum, bahkan dijebloskan ke dalam penjara, kaki kami dipasung tanpa ada pembelaan, pengadilan. Saya sebagai warga Romawi sungguh terhina akan perlakuan semacam itu. Meskipun demikian, saya tidak menjadi takut. Saya tetap berani memberitakan kabar baik Allah kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, keberanian di dalam pemberitaan Injil sangatlah penting. Sepanjang kekristenan banyak mengisahkan para misionaris atau orang-orang Kristen yang berani teraniaya karena Injil, bahkan mati demi Injil, dan itu menjadi bibit-bibit Injil diberitakan. Keberanian itu menimbulkan tanda tanya di benak orang lain. Mengapa orang itu mau mati bagi Yesus? Siapa itu Yesus? Emangnya apa yang dia yakini? Emangnya seberapa penting yang dia percayai sampai dia berani mati? Keberanian orang percaya dalam memberitakan Injil itu menjadi pintu masuk yang besar bagi orang yang tidak percaya. Tapi jangan merasa kecil Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada di antara kita yang berkata, saya mah bukan Rasul Paulus, saya Paula doang gitu ya. Saya mah gak seberani Paulus. Jangan merasa kecil Bapak Ibu. Paulus pun seorang rasul yang ternama. Dia mengatakan ayat yang kedua, keberanian itu tidak berasal dari dirinya sendiri, tetapi karena pertolongan Allah di dalam dirinya.
Di dalam pelayanannya, dia pun membutuhkan pertolongan Allah yang membangkitkan keberanian itu. Bukankah itu juga yang Tuhan Yesus pernah katakan, Bapak Ibu? Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Ada pertolongan Allah di dalam setiap pelayanan kita, pemberitaan Injil kita. Pertolongan ilahi inilah yang memberikan keberanian bagi para murid, bagi Paulus dan kita sekarang ini. Tapi jangan salah sangka juga, Bapak Ibu. Keberanian ini bukan tindakan brutal yang mengatasnamakan agama. Keberanian ini juga bukan tindakan cepat menghakimi orang lain, bukan. Keberanian yang Paulus miliki itu didasarkan atas dua fondasi. Fondasi yang pertama adalah kerinduannya untuk menyenangkan Allah. Keberanian Paulus dalam memberitakan Injil di Tesalonika ternyata disalahartikan oleh para haters atau pembenci Paulus. Mereka menuduh Paulus sebagai guru-guru palsu yang pada umumnya di abad pertama memang suka datang ke berbagai kota. Mereka memfitnah Paulus sebagai guru yang bermulut manis untuk mengambil hati orang supaya jadi pengikutnya. Seperti layaknya guru-guru palsu, mereka juga menuding Paulus akan meraup keuntungan bagi dirinya sendiri. Entah itu uang, kepuasan seksual, bahkan popularitas diri. Menepis setiap tuduhan ini, Paulus berulang-ulang menggunakan kata tidak di ayat yang ketiga hingga yang keenam. Nasihat yang tidak lahir dari kesesatan, maksud yang tidak murni, tidak disertai tipu daya, tidak pernah bermulut manis, tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi, tidak pernah mencari pujian manusia. Klaim ini pun Paulus tidak sedang besar-besarkan, Bapak Ibu. Dia bukan sedang membual, tetapi dia berani menjadikan jemaat Tesalonika pembaca surat ini sebagai saksi. Berkali-kali juga kita menemukan kata kamu tahu, kamu sendiri tahu, kamu adalah saksi. Bukan hanya jemaat, Paulus juga menjadikan Allah sebagai saksinya. Bapak Ibu Saudara, Paulus sangat jarang memanggil Allah sebagai saksinya. Tapi di sini dia lakukan 2 kali. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan Paulus yakin betul, menjadi penegasan dari Paulus bahwa apa yang dia tampilkan di luar itu sama dengan hatinya. Dia otentik, apa adanya, tidak ada yang tersembunyi. Itulah yang Paulus sampaikan. Di ayat yang ke-6 Paulus secara terus terang mengatakan kalau dia mau sebagai Rasul Kristus, saya tentu bisa memanfaatkan jemaat saya. Tapi saya tidak mau melakukannya. Kenapa? Karena di ayat yang keempat Paulus sadar betul akan anugerah Allah yang melayakkan dia melayani Injil Tuhan. Mempercayakan Injil itu untuk dia bagikan kepada orang lain. Alih-alih mengejar pencitraan diri, Paulus lebih suka menyenangkan hati Allah. Bapak Ibu Saudara, waktu saya kuliah dulu di kelas pendeta Beni Solihin, beliau pernah mengingatkan kami, calon-calon hamba Tuhan yang akan sering tampil di mimbar. Kurang lebih beliau berkata demikian, saat seorang pengkhotbah meninggikan dirinya, dia tidak akan mampu meninggikan Allah. Pilih salah satu. Saya ulangi Bapak Ibu. Saat seorang pengkhotbah meninggikan dirinya sendiri, dia tidak akan mampu meninggikan Allah. Pilih salah satu. Bapak Ibu Saudara, saya rasa kalimat ini bukan hanya berlaku bagi para pengkhotbah, tapi bagi setiap kita, pelayan kerajaan Allah. Waktu kita berani ambil pelayanan, tapi sambil berpikir apa yang orang lain apresiasi atas usaha saya,
di saat itu kita tidak melayani Allah. Waktu kita berani hidup jujur dan berintegritas apapun resikonya, tapi untuk pencitraan, di saat yang sama kita sedang tidak mempermuliakan Allah. Waktu kita berani menegur kesalahan orang lain tapi hidup kita tidak jauh beda dari orang itu, di saat itu kita tidak berkenan di hadapan Allah. Tapi saudara, keberanian kita menghidupi Injil harusnya lahir dari kerinduan untuk menyenangkan Allah. Lahir dari dalam hati, bukan dari manisnya bibir. Selain kerinduan untuk menyenangkan Allah, fondasi yang kedua, keberanian Paulus dalam memberitakan Injil adalah kasih yang besar kepada sesama. Paulus mengibaratkan kasihnya yang besar kepada jemaat Tesalonika ini seperti seorang ayah dan seorang ibu. Seorang ibu di ayat yang ke-7 sampai yang 9, seorang ayah di ayat yang ke-11 hingga yang ke-12. Paulus menggambarkan figur ibu yang mengasuh dan merawat anaknya. Nah, menarik ya Bapak Ibu, dalam terjemahan Yunani, thalpo itu lebih tepat, mengasuh itu lebih tepat, gambarannya seperti seorang ibu yang sedang menyusui. Ibu-ibu yang pernah menyusui atau sekarang sedang menyusui tentu paham betul bahwa menyusui itu bukan cuma proses kasih makan ke bayi, tetapi ada ikatan batin yang terjalin di saat menyusui itu. Relasi ibu dan anak semakin intim. Dan dengan cara yang sama, Paulus menggambarkan kasihnya yang besar kepada jemaat Tesalonika. Di ayat yang ke-8 dia katakan ia sangat mengasihi jemaat Tesalonika sampai-sampai dia rela membagi hidupnya kepada jemaat Tesalonika. Di ayat yang 9 dia rela siang malam bekerja mati-matian menghidupi pelayanan dan dirinya sendiri. Supaya apa? Supaya dia tidak menjadi beban bagi jemaat yang dia layani. Bukankah itu ciri dari seorang ibu? Ibu yang dengan senang hati membagi dirinya, hidupnya kepada anak. Seorang ibu yang kalau bisa tidak membebani anak-anaknya, berusaha sendiri. Kasih itulah, perhatian itulah yang Paulus ingin tunjukkan kepada jemaat di Tesalonika. Paulus memang berani, tetapi dia juga penuh keramahan dan kelembutan. Paulus juga mengasihi jemaat Tesalonika seperti seorang ayah bagi anak-anaknya yang menasehati, menguatkan, atau lebih tepat dimengerti, menghibur, dan meminta dengan sangat atau mendesak. 3 kombinasi ini sangat diperlukan bagi pertumbuhan anak-anak, Bapak Ibu. Di suatu waktu Paulus menasehati jemaat, kadang juga dengan keras, supaya mereka menghidupi Injil. Di waktu yang lain Paulus menghibur mereka yang berduka dan patah semangat. Surat ini pun cara Paulus menghibur mereka. Tidak cukup menasehati dan menghibur, Paulus juga mendesak mereka untuk melakukan sesuatu. Mendesak apa? Melakukan apa? Yaitu ayat yang ke-12, hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Bapak Ibu, itulah tujuan Paulus, tujuan utama Paulus. Dia berani membagi hidupnya, dia berani mengorbankan dirinya bagi jemaat Tesalonika. Supaya apa? Supaya jemaat Tesalonika ini juga mengalami hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Paulus mau menunjukkan saya sudah menghidupi hidup itu, saya adalah pelayan yang teruji akan hal itu, dan saya mau kamu juga, ayo seperti saya, ayo hidupi kehidupan itu. Bapak Ibu, bagaimanapun indahnya kehidupan dan pentingnya peranan Paulus bagi jemaat, toh pada akhirnya harus ada tanggung jawab, harus ada respons dari jemaat. Harus ada kesalingan, kerjasama antara pembimbing rohani dan anak-anak rohaninya.
Nggak bisa cuma satu arah, harus dua-duanya. Yang satu sudah hidup sesuai dengan kehendak Allah, harus mendorong, mendesak. Yang satu juga hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara, keberanian kita dalam menghidupi Injil dan kebenarannya harus dilandasi kasih kita yang besar kepada sesama. Kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, seringkali keramahan, kelembutan itu menjadi pintu masuk bagi Injil. Apa yang mereka lihat itu mencerminkan apa yang kita percayai. Kepada sesama jemaat, kita juga harus saling merawat, menasehati, menghibur, mendesak. Di dalam tubuh Kristus selalu ada kesalingan, tidak pernah satu arah. Dan kita bersyukur, Gereja Khusus Ketapang memiliki banyak sarana yang Allah sudah sediakan bagi kita. Lewat KTB, care group, PD Rabu, komunitas di sekolah minggu, remaja, pemuda, family ministry, dan sebagainya. Itu adalah sarana yang Allah sediakan bagi pertumbuhan iman kita, pertumbuhan rohani kita. Kita saling memiliki satu sama lain di dalam komunitas Gereja Kristus Ketapang. Memang baik hidup bagi Allah, Bapak Ibu. Tetapi hidup kita juga harus berdampak bagi sesama. Kita tidak bisa terus-menerus menunggu dilayani. Kita harus bertumbuh untuk belajar melayani. Kita tidak bisa terus-menerus hanya menjadi anggota KTB, anak bawang sajalah saya mah. Kita harus didesak untuk berbuah, membimbing orang lain. Bapak Ibu Saudara, kita semua dipanggil menjadi pelayan kerajaan Allah yang teruji. Teruji berarti tetap berani walaupun harus menderita dan dicaci maki. Karena keberanian itu menguatkan pemberitaan Injil yang kita lakukan. Tapi jangan sampai keberanian itu membabi buta, brutal. Keberanian itu harus ada dalam fondasi kasih kita kepada sesama. Kasih kita kepada Allah. Fondasi itu juga harus kuat, Bapak. Kerinduan menyenangkan Allah dan kasih yang besar kepada sesama. Jangan sampai Injil itu berhenti di kita dan kita menjadi batu sandungan. Mari dengan giat kita terus memberitakan Injil kepada sesama, sambil kita terus menguji motivasi dan kasih kita. Dan pada akhirnya Allah sendirilah yang akan menguji pekerjaan tangan kita. Amin.